posisi kedua jatuh kepada tim Selamat kepada tim SMKN 1 Pringgabaya. Dari SMKN 1 Pringgabaya dengan perolehan nilai total sebesar 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Pringgabaya. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan proyek yang sudah kami buat, yaitu Pico Hydro Power Plant yang bertema Pico Tani. Sebelumnya, di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan rekan-rekan panitia sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sampai ke babak final ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrina Ayuningsih sebagai moderator, dan pemateri 1 atas nama Mahyudi, pemateri 2 atas nama Muhammad Andika Zamroni. Selanjutnya, untuk pemateri 1 akan menjelaskan terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, dan juga akan menjelaskan terkait keunggulan-keunggulan dari proyek kami. Kepada Mahyudi sebagai pemateri 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sendiri berperan sebagai pemateri 1 dari tim SMKN 1 Pringgabaya. Saya akan menjelaskan 3 poin, diantaranya 1. Latar belakang kami membangun proyek ini. 2. Apa itu pembangkit listrik Pico Hydro. Dan yang terakhir, kelebihan-kelebihan kami membangun pembangkit ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Latar belakang kami membangun proyek ini adalah peran energi dalam memenuhi kebutuhan manusia semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk energi yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia adalah energi listrik. Kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, dan air merupakan salah satu energi terbarukan yang jumlahnya sangat melimpah. Berdasarkan yang kami lihat di Lombok ini, sekitar 60% masyarakat menjadi petani dan pekebun. Sehingga hal ini membuat aktivitas sehari-hari mereka lebih banyak di sawah dan di kebun, bahkan di musim-musim tertentu seperti musim durian. Pemilik kebun biasanya menginap di kebun mereka untuk menunggu durian yang runtuh, dan sebagian mereka juga menginap dengan tujuan menjaga tanaman mereka dari gangguan binatang. Pembangkit listrik tenaga Pico Hydro atau PLTPH adalah sebuah pembangkit listrik dengan kapasitas di bawah 5 kW atau di bawah 5 kW yang memanfaatkan saluran irigasi persawahan sebagai sumber tenaga. PLTPH memiliki konstruksi yang sangat sederhana, mudah dalam perawatan, sehingga menjadi pilihan tepat sebagai energi alternatif untuk dimanfaatkan sebagai penerangan, charger handphone, dan alat-alat listrik lainnya yang ada di area persawahan dan perkebunan yang tidak terjangkau oleh listrik PLN. Kelebihan-kelebihan membangun pembangkit ini. 1. Konstruksinya yang sangat sederhana dan mudah dalam perawatan. 2. Energi yang digunakan gratis karena menggunakan energi alam. 3. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, dikarenakan dalam proses konversi energi, tenaga air hanya dipinjamkan sebagai pemutar turbin, yang kemudian air tersebut dikembalikan ke jalur utamanya. Tidak ada reaksi kimia dalam proses ini, sehingga proses konversi tersebut tidak menghasilkan polusi atau hal-hal yang mencemari lingkungan. Yang terakhir menjaga kelestarian. Selain mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dan juga menjaga ketersediaan air. Baik, itu saja materi 1 yang saya jelaskan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan
latar belakang dan juga misal-misal. Selanjutnya pemateri 2 akan menjelaskan terkait dengan prinsip kerja dan bagaimana cara kerja dari Pikotani tersebut. Kepada pemateri 2, Muhammad Andika Zamroni, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga pikohidro atau Pikotani. Dan apa saja komponen-komponen yang diperlukan. Pada sistem ini kami tidak menggunakan bak perenang, akan tetapi kami menggunakan air langsung yang memanfaatkan saringan untuk menjaga agar sampah tidak masuk ke dalam pipa pesan. Pipa pesan di sini kami menggunakan pipa ukuran 2 in dan pipa setengah in. Dengan beberapa tujuan kami menggunakannya. Yang pertama, agar debit air pada pipa setengah in meningkat. Yang kedua, agar tidak kekurangan air. Yang ketiga, agar udara tidak masuk. Kemudian pada ujung pipa pesat, kami menggunakan stop terang untuk mengatur debit air yang masuk pada turbin dan agar mempermudah saat perawatan. Generator di sini kami menggunakan generator yang satu paket langsung dengan turbinnya, di mana ketika turbin berputar, maka otomatis generator akan ikut berputar. Berputarnya generator ini akan menghasilkan energi listrik. Output dari generator ini akan masuk ke box panel, di mana box panel ini terdiri dari beberapa komponen kelistrikannya. Yang pertama inverter, kedua baterai, ketiga kontrol monitor, dan keempat MCB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri 2 atas nama Muhammad Andika Zamroni. Selanjutnya, terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan kesempatan kami untuk presentasi. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada salah kata atau kesalahan dalam teknis, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada tim SMKN 1 Pringgabaya atas presentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, sesi tanya jawab oleh Dewan Juri kepada peserta. Kami ingatkan, untuk sesi tanya jawab oleh Dewan Juri hanya 5 menit per Dewan Juri. Untuk Dewan Juri yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Fauzan. Waktu dan media kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat kepada adik-adik SMK Negeri 1 Pringgabaya sudah sampai ke tahap ini. Oke, pertanyaan saya adalah terkait dengan ini ya, kebutuhan di Beruga ya. Di Beruga ini kebutuhan listriknya berapa dan juga untuk kapasitas PLTPH-nya itu berapa? Pikohidronya berapa watt? Nah ini biar bisa dijelaskan lebih dalam. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Fauzan. Besar daya yang dihasilkan dari pembangkit kami yaitu kurang dari 5 kW. Dan yang di Beruga ini sekitaran lebih dari 100 watt, tergantung nanti orang atau seseorang yang menggunakan pembangkit kita ini. Cuma itu aja, Pak. Lalu karena ini pikohidro pasti kan menggunakan air ya, aliran air. Nah, apakah di sana sumber airnya itu bagus atau enggak? Terus terkait dengan, karena kan pemakaiannya nanti akan sepanjang tahun ya, terus-terusan ya. Nah, apakah kalau di musim kemarau seperti sekarang ini, apakah air di sana itu juga mengalami kekeringan atau gimana? Karena ini kan pasti kan akan berpengaruh kepada aliran air itu. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Fauzan. Untuk itu kami sudah melakukan beberapa riset. Kalau terkait dengan air, walaupun musim kemarau,
irigasi persawahan masih tetap airnya itu tetap mengalir. Dan untuk masalah terkait dengan kan sistemnya itu nanti bertahun-tahun. Nah, di situ nanti ada perawatan dan juga nanti kalau semisal untuk kekurangan air kemungkinan sudah kami kondisikan dengan pipa. Pipa pesat kami menggunakan 2 ukuran, yang 2 inch dan setengah inch. Yang nanti apabila apabila 1 ukuran, yang kalau udara masuk otomatis akan kekurangan air. Tapi ketika 2 ukuran ini yang berbeda, maka yang 2 inch ini akan nanti mengcover yang setengah inch. Itu aja sih, Pak. Oke, terkait biaya pemasangan itu nanti maksudnya itu nanti bagaimana tuh? Karena kan masyarakat kan belum tentu bisa punya uang untuk itu. Nah, apakah ini kan teknologi yang harapannya dipakai oleh masyarakat, apakah sudah disurvei bagaimana pendapat masyarakat terkait teknologi ini? Oke Pak, untuk terkait biaya belum sempat kami ini karena kan tidak ada dana, tapi sudah sempat kami riset. Dan untuk masyarakat sebenarnya bisa mau saja. Cuman untuk komponennya belum bisa kami beli karena dana yang belum tercukupi karena kami juga masih pelajar. Jadi seperti itu, Pak. Ya, pertanyaan saya sih sebenarnya cukup di bagaimana pendapat masyarakat kalau memang ditawarkan seperti ini, teknologi seperti ini gitu. Oke, dari saya sih cukup. Ya, terima kasih, Pak. Silakan Pak Sony mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Fadan atas kesempatannya ya dioper ke saya. Pertama, saya ucapkan selamat ya kepada tim dari SMKN 1 Pringgabaya sudah masuk ke 11 besar. Ya, ini yang sedang presentasi saat ini adalah anggota tim semua ya? Iya. Baik, itu saya izin bertanya dulu ya. Kalau misalkan pikohidro ini mau kita terapkan untuk penerapan irigasi sawah ya di daerah sana, kira-kira dari kalian sudah mempertimbangkan tidak faktor-faktor yang bisa membuat pikohidro ini berhasil dan faktor-faktor yang bisa membuat pikohidro ini gagal? Oke, terkait faktor-faktor yang membuat pikohidro ini berhasil, dari kami sih yang pertama itu ini kan konstruksinya sederhana dan tidak terlalu ribet, jadi masyarakat tidak terlalu memakan tempat ketika kita memasang di irigasi air di persawahan. Yang kedua itu energinya gratis, yang dimana kita hanya meminjam air itu untuk memutar turbin dan generator, dan nanti dikembalikan untuk dikembalikan lagi ke jalur utamanya. Dan juga tidak itu saja faktor untuk pendukungnya. Untuk faktor kegagalannya, mohon maaf Pak, untuk faktor kegagalan belum sempat kami karena kami belum mencoba, kami hanya meriset Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih konfirmasinya ya. Kalau misalkan dari geografis sendiri, apakah ada geografis khusus yang perlu kita perhatikan atau kita pertimbangkan untuk penggunaan mikrohidro ini? Mikrohidro. Bagaimana dari tim SMKN 1 Pringgabaya? Oke Pak, izin menjawab. Sebagian besar untuk faktor geografis, sebagian besar wilayah di Lombok ini untuk pekerjaan orang-orang di sini kebanyakan petani. Jadi itu sangat mempengaruhi nantinya karena apa? Kebanyakan persawahan dan juga perkebunan yang nanti bisa itu kita manfaatkan untuk di piko tani ini, karena jika itu melimpah ruah, jika tidak dimanfaatkan itu sangat membuang-buang potensi. Jadi itu yang bisa kami jawab Pak untuk pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih, mungkin cukup dari saya.
Saya kembalikan ke MC, silakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim SMKN 1 Pringgabaya dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Pak Sony dan juga Pak Fauzan selaku Dewan Juri dalam sesi tanya jawab finalis ke-8. Untuk selanjutnya tim SMKN 1 Pringgabaya bisa langsung memasuki waiting room. Kepada panitia yang bertugas kami persilakan. Baik, beranjak pada posisi ketiga, yakni juara 3, di mana perolehan juara ini menandakan kualitas yang luar biasa dari peserta yang bersaing. Dan juara 3 diberikan Selamat kepada tim Yoiso Team dari SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang dengan perolehan nilai total sebesar 75. Selamat kepada tim Yoiso Team sebagai juara 3 dan sekarang menempati posisi juara 2 nih. Pada posisi juara 2 dan untuk posisi kedua jatuh kepada tim Selamat kepada tim SMKN 1 Pringgabaya dari SMKN 1 Pringgabaya dengan perolehan nilai total sebesar 78. Nah, selamat kepada SMKN 1 Pringgabaya atas juara posisi kedua. Nah, tidak lama lagi kita akan mengumumkan juara 1 nih yang menjadi pemenang di antara pemenang dari keunggulan dan inovasi. Dan dalam Renewable Energy Competition 2022 kali ini, juara 1 dengan perolehan nilai sebesar 84 diraih oleh tim Selamat kepada tim Champions Manida dari SMAN 1 Badegan. Selamat atas pencapaian luar biasa dari tim kalian. Nah, itu tadi adalah sesi awarding dari para juara. Mari kita tetap bergembira dan merayakan keberhasilan kolektif ini. Selamat kepada semua penang dan semoga semangat kompetisi ini terus membara dalam setiap langkah dalam perjalanan kalian. Nah, sebelum kegiatan final REC 2023 ini ditutup, alangkah lebih baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruh finalis, pembina, dan juga yang lain, diharapkan untuk on-cam dan memakai background yang telah disediakan oleh panitia. Siapkan senyuman terbaik kalian, dan langsung saja dokumentasi bersama kita akan mulai. Baik, untuk operator, maksudnya untuk panitia yang bertugas, apakah sudah siap? Dimohon untuk seluruh para finalis, pembina, dan lainnya diharapkan untuk on-cam dan memakai background yang telah disediakan oleh panitia. Ayo yang juara-juara semuanya senyum, ayo. Ya, siapkan senyuman juara dari kalian, teman-teman. Ya, udah pulang semua anaknya. Anaknya udah pulang gitu ya. Baik, langsung saja dokumentasi bersama kita akan mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Lagi. Baik, hitungan dokumentasi bersama lagi ya teman-teman.
Baik, langsung saja dalam hitungan 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas maaf. Baik, terima kasih atas waktunya dalam sesi dokumentasi bersama. Baik, sebelum secara resmi kita mengakhiri pada babak kali ini, mari kita ambil sejenak untuk merenungkan pencapaian yang luar biasa dan pengalaman yang berkesan yang telah kita bagikan sepanjang Renewable Energy Competition ini berlangsung. Kepada para pemenang, selamat atas kesuksesan yang pantas kalian raih, dan bagi kalian yang tidak meraih gelar pada hari ini, ingatlah bahwa partisipasi itu sendiri adalah suatu prestasi yang patut diacungi jempol, apalagi sudah masuk kategori final dan menjadi finalis.